Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Pada malam hari ini kembali lagi pada bincang ringan anak muda Lamahala untuk edisi yang kedua kali ini dengan mengangkat sebuah topik, yaitu Lamahala Desa Adat Mestikah. Dan untuk membahas terkait dengan Lamahala Desa Adat Mestikah ini telah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita semua ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Budiman. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang kedua adalah Bapak Abdul Qadir Haji Yahya. Beliau adalah tenaga ahli pendamping desa tingkat Kabupaten Flores Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga adalah Saudara Sajidin Sengaji. Beliau adalah pendamping desa Kiwang Ona. Assalamualaikum. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, topik kita yaitu Lamahala Desa Adat Mestikah. Pada dasarnya sebuah desa tentu akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Akan tetapi bahwa perkembangan itu mestilah memiliki korelasi keterhubungan antara tuntutan dari regulasi yang ada, sehingga perkembangan-perkembangan yang ada itu kemudian memberi efek positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dan Lamahala hari ini dari sisi kuantitas saja jumlah penduduknya itu sudah bergerak dari angka 5.000 sampai 6.000. Tentu dengan jumlah penduduk yang besar ini ada peluang-peluang untuk bisa dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan status desa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari luas wilayah sekitar 400 hektar lebih yang ada melingkupi Lamahala ini dengan jumlah kepadatan, dengan tingkat kepadatan yang cukup padat, sehingga mendorong untuk adanya perkembangan atau perubahan-perubahan ke depan. Salah satu perubahan ke depan yang dimaksud adalah terkait dengan desa adat. Apakah Lamahala dengan kondisi jumlah penduduk yang demikian banyak, dengan luas wilayah yang begitu besar, dengan tingkat kepadatan yang begitu tinggi, apakah bisa didorong untuk memiliki wujud sebagai desa adat? Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Ahmad Budiman. Kira-kira menurut Bapak, dari potensi yang ada, kira-kira wacana tentang desa adat Lamahala ini gambarannya itu secara umum seperti apa? Saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak Ari Wangkai di mana saja berada yang sempat mengikuti secara langsung bincang ringan pada malam hari ini. Tema yang diangkat pada malam hari ini cukup menarik, menjadi bahan perhatian kita bersama, terkhusus warga Desa Lamahala Jaya, Istimewa Senua Ratu Lutana, Salam Lamahala. Saya coba berangkat dari pertama tentang sebuah kecenderungan alami manusia sebagai individu dan masyarakat secara sosial sudah menjadi hukum alam. Kita memiliki satu kecenderungan untuk berubah dan melakukan perubahan-perubahan. Sebagai muslim, sebagai mukmin, nilai-nilai agama juga selalu mengajarkan kita untuk
selalu melakukan perubahan, mempersiapkan diri. Saya coba kutip dulu satu ayat di Quran surah Al-As. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari esok, baik itu untuk kepentingan kehidupan di atas dunia maupun lebih-lebih lagi untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi nanti. Dan ini satu kecenderungan manusiawi, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, kecenderungan untuk merubah diri, apalagi perubahan itu diperuntukkan pada arah yang lebih baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan lebih besar. Itu merupakan sebuah sunatullah. Nah, terkait dengan tema sentral pada malam hari ini tentang eksistensi La Mahala hari ini, kemudian dalam tanda kutip dalam tata pemerintahannya ke depan dimungkinkan tidak bisa didorong dalam satu bentuk dan wujud dia sebagai desa adat. Kaitan dengan posisi ini, pertama dari sisi urgensitas saya berpikir sangat urgen. Dengan dasar tadi, untuk menghadapi apapun model kehidupan ke depan, kita harus mempersiapkan diri. Dan kalau kita memandang ini urgen, berarti langkah-langkah persiapan juga harus kita lakukan secara baik. Saya mencoba untuk melihat dari sisi perkembangan sosial yang sebagiannya sudah disampaikan oleh pengantar tadi, moderator tadi. Dari sisi sosiologisnya, perkembangan ini kita tidak bisa hindari bahwa populasi jumlah penduduk kita akan bertambah dari hari ke hari, itu tidak bisa kita hindari. Kemudian model kehidupan ke depan yang kita inginkan seperti apa, modelnya itu juga kita tidak bisa hindari. Yang kita mau seperti apa. Khusus La Mahala, saya berani menyatakan kita dulu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang teramat sulit. Ya. Terkait pada tata pemerintahan, kita menggunakan indikator normal, hukum pemerintahan konvensional yang berjalan selama ini. Itu yang saya maksud tadi, La Mahala mengalami dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup sulit. Pilihan sulit yang saya maksud, kalau kemudian posisi La Mahala ini kita coba pasangkan, gandengkan dengan desa-desa lain, karena tidak bisa dipungkiri lautan La Mahala ini memiliki keunikan-keunikan yang itu sudah menjadi warisan leluhur dan akan tetap dijaga, dirawat, dan dipegang teguh oleh setiap lapisan generasi sampai kapanpun insya Allah. Kemudian terkait urgensitas tadi, tergantung kita mau menangkap peluang atau tidak. Bagi saya ini urgen. Ini urgen untuk kita mau melihat dengan pilihan-pilihan sulit tadi, kita harus lebih berani untuk berkelip menuju pada satu pilihan yang lebih arif, lebih bijak, dan lebih diterima oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya dari satu lapisan, katakanlah hanya menjalankan saja tradisi pemerintahan sebagaimana yang dilaksanakan begitu ramai pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu. Memang pilihan yang populer dilakukan oleh pemerintah adalah jalan itu, ya, untuk lebih mendekatkan pelayanan publik. Tetapi sekali lagi, La Mahala tidak bisa dilihat
secara kasat mata dalam batasan-batasan dalam tata aturan pemerintah itu saja. Dia ada kajian-kajian terkhusus lainnya yang harus dilakukan secara internal, sehingga terkait penting dan tidak, saya berpikir sangat penting, dan bila perlu harus ada langkah terobosan yang lebih segera dilakukan, karena perkembangan sosial ini ke depan saya bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa akan hindari dengan jumlah populasi penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Model kita ke depan seperti apa? Nah, menarik, desa adat itu bisa menjadi pintu masuk untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan dalam tanda kutip urusan pemerintah. Tetapi kita tidak serta-merta langsung mengabaikan tata nilai yang telah diwariskan oleh leluhur. Pilihan kita untuk sementara ini, saya menyampaikan bahwa sementara pilihan kita baru itu yang bisa pas untuk, sehingga mungkin nanti dari sisi regulasi akan dilakukan kajian lebih mendalam. Tetapi sebagai pengantar saya mau sampaikan bahwa peluang setelah diundangkannya undang-undang desa yang secara implisit ada bagian-bagian tertentu yang mengatur secara detail. Nah, ini ruang peluang yang mungkin sangat bisa untuk kita tangkap. Jadi sementara untuk urgen saya pikir sangat urgen. Dan ini pilihan yang agak lebih pas untuk kondisi Lamahala hari kemarin, hari ini, dan insya Allah Lamahala yang akan datang. Oke.